Waktu ternyata masih berpihak padaku. Hidup di pondok pesantren menimba ilmu dari sumbernya langsung. Gus Nur atau nama aslinya Kiai Haji Nur Rahman adalah sebuah anugerah yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Cita-cita kedua orang tuaku untuk mempunyai seorang anak yang menjadi kiai terlihat semakin dekat. Ada apa, Ning? Tanyaku lembut menghampiri Ning Sara yang berdiri melambaikan tangannya padaku. Hatiku berbunga-bunga, duduk berduaan di bawah pohon rindang dengan ditemani angin musim kemarau yang terasa sejuk membasuh jiwaku yang terbalut rindu dan cinta. Kenapa dengan Zainab? Tanya Ning Sara membuatku terkejut. Ada apa dengan Zainab? Sehingga Ning Sara menanyakannya kepadaku. Jantungku berdegup kencang. Menduga Zainab menceritakan kejadian itu kepada Ning Sara. Kenapa Zainab? Aku balik bertanya dengan perasaan was-was. Hancurlah cintaku bila Zainab membocorkan rahasia hilangnya. Walau itu semua bukanlah kesalahanku. Aku hanya membantu Zainab. Dia sendiri yang menginginkannya. Dan tidak seharusnya dia meminta pertanggungjawaban dariku. Aku bertanya, kok malah kamu yang balik bertanya? Padahal semua hutang ayahnya sudah lunas dan dia tidak jadi menikah dengan tua bangka itu. Ning Sara menatapku lembut, matanya berbinar indah. Bahkan bintang kejora pun akan padam saat bersanding dengan sepasang matanya. Aku tidak tahu. Kenapa tidak kamu tanyakan langsung? Kenapa harus membicarakan orang lain saat kita sedang berduaan? Tidak bisakah bicara tentang kita? Nih, jangan hancurkan mimpiku dengan senyuman menawanmu. Sudah, tapi dia tidak mau menceritakan apa yang terjadi, jawab Ning Sara. Matanya menatap bayang-bayang pohon bergerak gelisah tersapu angin. Beberapa daunnya yang mengering jatuh dalam dekapan bumi yang merindukannya. Ning, tidak bisakah kita bicarakan tentang diri kita sendiri? Tanyaku dengan jantung berdebar kencang. Menanti ribibmu bicara tentang masa depan yang selalu menjadi rahasia abadi. Benarkah kamu mencintaiku? Tanya Ning Sara lugas. Kejujurannya membuat hatiku berbunga. Ada asa yang kau berikan padaku. Aku bersumpah atas nama Allah, aku mencintaimu, Ning. Jawabku penuh semangat, tidak ada keraguan sedikit pun dari nada suaraku. Cinta sudah bersemayam sejak pertama kali aku melihatmu. Dengan jilbab putih yang basah, maukah kamu melakukan sesuatu untukku sebagai tanda cintamu? Tanya Ning Sara memberiku harapan terindah. Apakah ada harapan terindah lebih dari ini? Apapun itu, Ning. Jawabku mendengar harapan yang diberikan Ning Isma. Aku terbang tinggi ke atas awan dengan sayap cinta yang kau berikan. Ning, menari di antara awan yang akan segera sirna dalam dekapan angin. Datanglah kepada ayahku dengan hafalan ilmu dari kitab Jurumiyah, Milhatul I'rab dan Nazab Imirti. Assalamualaikum, Kang. Aku tunggu kedatangannya, jawab Ning Sara meninggalkanku yang terpaku menatap siluet bayangannya bergoyang, menjatuhkan diriku pada dunia nyata. Harapan ternyata tidak seindah kenyataan. Waalaikumsalam, Ning. Kamu kenapa, Din? Suara lembut Ning Isma membuyarkan lamunanku tentang Ning Sara. Permintaan Ning Sara seminggu yang lalu terasa membebani pikiranku. Nggak apa-apa, Ning. Jawabku tersenyum. Kedatangan Ning Isma tidak membuyarkan bayang-bayang Ning Sara. Justru aku melihat ada kemiripan antara Ning Sara dan Ning Isma. Mereka sama-sama anak kiai dan dididik dengan ilmu agama sejak balita. Panjang angan-angan sangat tidak dianjurkan. Ada perbedaan mencolok antara panjang angan-angan dan bermimpi. Panjang angan-angan adalah khayalan tentang sesuatu yang tidak bisa kamu raih. Sedangkan bermimpi akan membuatmu berjuang untuk mendapatkannya. Kenapa kamu tidak menghafal kitab untuk mengisi waktu agar tidak terbuang sia-sia? Ning Isma duduk agak jauh dariku. Matanya tidak pernah berpaling dariku. Hidupku terlalu rumit untuk memikirkan urusan orang lain. Persoalan cintaku dengan Ning Sara masih menggantung. Sekarang Ning Sara memintaku menghafal ilmu alat yang terdiri kitab Jurumiyah, Milhatul I'rab dan Nazam Imriti. Dua sudah kuhafal, tinggal kitab Nazam Imriti. Rasanya sulit, hampir setiap malam aku berusaha menghafalnya. Selalu saja aku mengalami kesulitan. Setiap bait yang kuhafal hilang keesokan harinya. Jawabku mengeluh. Jam berapa sekarang? Ning Isma mengalihkan percakapan.
Senyumnya terus tersungging di bibirnya yang tipis. Aku melihat jam di tanganku sudah menunjukkan angka 16:20. Sudah waktunya mengisi air bak mandi yang besar. Sebenarnya aku tidak perlu bersusah payah mengisi bak karena Gus Nur dan Isma menyuruhku memakai pompa listrik. Tapi aku menolaknya dengan alasan sekalian berolahraga untuk membentuk otot-otot tanganku. Aku mulai menimba air dari sumur yang semakin dalam karena musim kemarau. Sehingga airnya menyusut walau tidak sampai kering. Sehingga aku harus menimba lebih lama daripada biasanya. Jam 16:20. Ning, jawabku mengerti. Ning Isma mengingatkan tugasku. Kamu isi bak mandi. Jangan berhenti sebelum aku menyuruh berhenti. Ning Isma berjalan masuk ke dalam rumah meninggalkanku di balai-balai dapur. Enggak, Ning. Jawabku terus memandangi Ning Isma yang berisi. Aku rindu. Dan terlebih lagi benda yang tersendiri antara. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.